Oh iya, sebentar, Kak. Eh, oh ya, sebentar. Ini saya record dulu. Recording in progress. Saya share screen. Sudah terlihat, Pak, share screen-annya? Ya, baik, Pak. Jadi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Zudi dari Teknik Kapalan. Hari ini mau bimbingan. Jadi kemarin kan saya sempat chat Bapak juga perihal soal kok saya pas gunain copper alloy itu nggak dapet hasilnya, sedangkan saya pas pakai yang lain, contohnya kayak di sini material yang saya gunain kan saya nyoba structural steel tapi dapat hasilnya. Nah, ternyata itu berkaitan sama SN curve ya, karena data yang ada SN curve itu ternyata hanya structural steel sama aluminium alloy. Tapi copper alloy-nya itu tuh nggak ada. Nah, jadi yang saya bingung buat sekarang itu masukin data kayak input SN curve buat ke data material di ANSYS ini tuh gimana caranya, sama yang karena kan kalau dari yang saya sempat cari buat data SN curve itu biasanya didapat kalau nggak dari jurnal, dari perusahaan atau dari yang atau ya biasa dari jurnal atau dari perusahaan gitu kan. Nah, tapi saya nggak tahu gitu gimana cara cara inputnya, terus yang diinput tuh jatuhnya bentukannya tuh gambar atau kayak gimana, saya masih bingung. Nah, selain itu juga ada yang bikin saya penasaran itu di sini Pak, kan eh, kalau kalau di propeller ini ketika nganalisa di fatigue tool untuk mengetahui life-nya itu seharusnya siklus minimalnya ini tuh seharusnya siklus minimal ini seharusnya uh, sekian dikali 10 pangkat 8 ya Pak ya. Tapi di sini saya dapatnya malah siklus minimalnya tuh 35,979 dan siklus maksimalnya malah satu sekian dikali 10 pangkat pangkat 6 gitu Pak. Dan ini kan saya nyoba di structural steel, terus saya karena saya penasaran, saya jadi nyoba di aluminium alloy. Pas saya nyoba di aluminium alloy, hasil yang saya dapat itu ini Pak, malah siklus minimalnya tuh 0, sedangkan siklus maksimalnya itu dapat dapat pangkat 8. Nah, yang jadi pertanyaan saya, penyebab uh, ini Pak, ini saya nggak kelihatan ya Pak, ya sebentar. Ini Pak, maaf Pak, udah kelihatan belum Pak? Ini saya screenshot sih Pak, soalnya kalau saya running lagi bakal lama. Iya Pak, pas di fatigue tool ya Pak. Nah, yang saya bingung, uh, penyebab dua material ini siklus minimalnya bisa bisa beda gitu Pak. Kalau di kan kayak tadi di struktural saya dapat angkanya tuh 35,979. Sedangkan di sini saya dapatnya tuh 0 siklus minimalnya. Tapi kalau berdasarkan jurnal yang saya jadikan reference, itu siklus minimalnya itu seharusnya tuh pangkat pangkat 8 Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, penyebab siklus minimalnya ini bisa nggak nyampe pangkat 8 gitu Pak, itu karena uh, biasanya karena permasalahan di saya salah milih material, saya salah input material, atau ada di permasalahan di model, atau ada di penentuan ambang batasnya kayak boundary building gitu, atau gimana Pak? Itu sih Pak yang saya bingung.
Outland, eh, kotak. Oh ya, iya, iya ini Pak, Outland. Kenapa Pak? Hmm, Iya, fix support. Iya, sudah Pak. Fixed support juga bagian dari kondisi batas Pak. Hmm. Fixed supportnya, iya iya Pak, warnanya biru sih Pak. Hmm. Hmm. Iya Pak, kebayang Pak. Jadi tuh kayak daerah yang nggak bakalan gerak atau terpengaruh ketika kena tekanan gitu juga ya Pak? Iya nggak bakalan. Iya Pak. Iya, iya Pak. Oh ya, kebayang Pak. Jadi tuh kayak bagian yang nggak akan mengaruh ke perhitungan gitu ya Pak? Oh, di ya Pak. Insert ya Pak. Iya Pak. Hmm, baik Pak. Berarti permasalahan soal post processingnya ini tuh ada eh, di fixed supportnya ini apa ya di penentuan batasnya itu ya Pak biasanya.
Hmm, oh iya ya, saya paham Pak. Sama ini Pak, kalau kayak bentuk dari fixed supportnya itu juga bisa mempengaruhi post processingnya juga nggak sih Pak? Kan kalau kayak saya yang saya jadiin fixed support tuh ini nih yang berbentuk silinder ini, yang hook propeller ya. Kalau seandainya saya buat ini kayak ukurannya lebih besar atau lebih kecil gitu, itu juga bisa mempengaruhi nilai di post processingnya nggak Pak? Hmm, iya Pak, iya betul. Eh, air Pak, iya Pak. Eh, Silindernya nggak muter sih Pak. Si Silinder yang warna ungu. Iya. Ah, ah. Kalau bilahnya ber, berputar, eh, yang wa- yang silindernya ini, ya ada Pak. Oh iya kebayang Pak. Iya, iya betul. Ikut Pak. Hmm, oh, ini saya jadikan fix karena pas kalau saya lihat dari contoh-contoh dari jurnal saya, yang dijadikan fix tuh emang di bagian ininya Pak, di bagian yang silindernya ini. Terus nanti imported pressure-nya itu dikasihnya ke daun baling-balingnya ini ke blade-nya dan press ya Pak. Enggak Pak, enggak muter. Tetap. Oh iya iya Pak. Iya Pak, paham saya Pak. Oh iya Pak, sebentar. Iya Pak, ini udah di Google Pak.
Udah masuk, Pak. Udah masuk. Ya. Ya ini, Pak. Oh, ya, ini, Pak. Ya. Dukungan tetap, Pak. Ya, Pak. Hmm, oh, berarti kok kayak gitu harusnya yang silindernya itu bukan fixed supportnya ya, Pak? Yang rolling. Gimana, Pak, maksudnya? Maksud cari yang rolling? Oh, 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 iya, iya, Pak. Paham, Pak. Kebayang, Pak. Oh, iya, 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 saya jadi kebayang, Pak. Jadi dia bukan fixed supportnya jatuhnya karena dia masih masih gerak. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Saya paham, Pak. Nanti saya coba cari lagi kayak gitu. Eh, oh ya, sama saya mau nanya, Pak, soal yang perihal material di ANSYS yang nggak ada SN curve-nya ini, itu gimana ya, Pak, cara masukin data SN curve-nya? Karena kan kalau kayak saya lihat di material, ini kan sebenarnya bisa bisa diedit juga ya. Ininya, nah ya ininya tuh bisa diedit juga. Cuman kok kayak buat yang material yang
Ya ini sebenarnya bisa diedit. Saya tadi nyoba bisa diedit. Ini kan bisa diedit juga ya, diubah-ubah. Tapi buat material yang gak ada tonsil, eh, sebentar Pak. Ya, eh ke kebaca Pak. Iya ini ada Pak, tulisannya udah pencet. Oh, oh iya maaf Pak. Ya ini sudah kelihatan belum Pak, ini Pak, struktural steel Pak. Misalnya kalau kayak kayak misalnya kayak di koper koper alloy ini Pak, saya kan dia nggak ada SN curve ya Pak, tapi di sini saya mau nambahin SN curve itu bisa nggak Pak? Di di koper alloy ini Pak yang nomor 4. Oh kayak gini Pak. Ah, oh ya ini Pak. Oh ya ya ini Pak. Sebentar. Oh iya bisa. Oh iya ya Pak. Tapi kalau kalau kayak tadi nih Pak, kan kalau di struktural steel ini kan ada SN curve nih Pak. Nah kalau di copper alloy ini bisa nggak Pak ditambahin SN curve juga? Di di structural steel di nomor 20 Pak. Kalau di copper alloy gitu Pak misalnya. Nah, ini Pak di copper alloy nomor nomor 20-nya nggak ada Pak, dia cuma nyampe nomor 15. Hmm, ya Pak. Iya. Oh, oh gunain data di copper alloy-nya ya Pak berarti. Hmm. Oh iya 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 Pak, saya ngerti Pak. Paham Pak. Berarti kok kayak gini di SN Curve juga bisa diedit ya Pak? Eh, oh iya Pak. Coba saya nyoba geser dulu asal gitu Pak misalnya. Hmm. Eh,
Hmm. Oh, oh iya Pak. Maaf Pak, ini saya mau nanya, ngeditnya di sini bukan sih Pak? Yang di table of properties row ini. Soalnya saya lihat kan di sini namanya table of properties row 21 SN curve. Jadi ngeditnya di sini bukan ya Pak? Soalnya yang di sini bisa diedit Pak. Oh, di ngeditnya di sininya. Oh iya ya Pak. Oh iya Pak. Ya ya baik Pak. Nanti saya coba cari SN curve buat material copper alloy-nya deh Pak. Iya Pak. Yaudah, baik sih Pak, itu cukup Pak, itu saja cukup Pak dari saya. Oh ya, yaudah, pokoknya itu sekian bimbingan dari saya.